Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ayyuhal muslimun wa sumratal mu'minun, usini wa usikum bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jemaah Jumat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan badan. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari sahabat mulia Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Anas ibn Malik pernah mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tiba ke kota Madinah sewaktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Kemudian setibanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati penduduk-penduduk Madinah merayakan hari raya, dan mereka yal'abuna fihima, bermain di hari raya tersebut, melakukan ritual permainan. Faqala, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ma hadzanil yaumani, hari raya apa ini? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qalu, lalu para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyatih. Kata para sahabat, kami mengisi permainan di dua hari raya tersebut pada masa jahiliyah, kata para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan tegasnya, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian dengan dua hari raya tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik darinya. Yang pertama adalah hari raya Idul Adha dan yang kedua adalah hari raya Idul Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kita membaca syarah hadis ini, tentu dijelaskan oleh para ulama, penduduk Madinah pada saat itu merayakan dua hari raya. Hari raya tersebut bukan bagian dari ajaran Islam. Akan tetapi hari raya tersebut dikatakan oleh para ulama hari raya Nairus. Yang kedua adalah hari raya Mihrajan. Hari raya Nairus ini sebuah perayaan tahun baru menurut tradisi Persia yang biasanya jatuh pada awal musim semi. Kemudian hari raya Mihrajan merupakan perayaan dalam tradisi Persia yang biasanya diadakan pada musim gugur sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa mereka. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan sebuah peringatan kepada kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa tidak mengikuti perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang kafir, karena perayaan tersebut bukan bagian dari agama kita dan tidak ada di dalam agama kita. Oleh karenanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat penduduk Madinah melakukan hari raya tersebut, yaitu hari raya Nairus dan Mihrajan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di tanggal 27 Desember, yang artinya sebentar lagi kita akan menyaksikan malam pergantian tahun, di mana orang-orang non-muslim di malam tersebut merayakan. Akan tetapi orang-orang Islam tidak diperkenankan untuk mengikuti perayaan tersebut. Bahkan di dalam Islam kita dilarang untuk mengikutinya, karena hal tersebut merupakan simbol dari orang-orang kafir, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena banyak sejarah yang menjelaskan bahwa perayaan tahun baru ia berasal dari Romawi kuno, yang mereka merayakan tahun baru tersebut untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, yaitu dewa yang mereka yakini memiliki dua wajah. Wajah yang menghadap ke depan, kemudian wajah yang menghadap ke belakang, yaitu dewa Janus. Dewa Janus yang mereka yakini, maka perayaan tahun baru mereka agungkan, mereka perayakan untuk dewa Janus. Karenanya mereka mengatakan dewa tersebut melambangkan penggantian waktu dan perubahan dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras kita untuk ikut serta dalam perayaan tersebut, karena perayaan tersebut bukan bagian dari agama kita.
Akan tetapi perayaan yang ada di dalam agama kita adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Selebihnya tidak ada. Selebihnya perkara-perkara yang baru. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, hendaknya kita menghindari merayakan tahun baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifatnya orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Kemudian Mujahid mengatakan, qala Mujahidu fi tafsiriha annaha a'yadul musyrikin. Mujahid menafsirkan bahwa yang dimaksud az-zur adalah a'yadul musyrikin, adalah hari rayanya orang-orang musyrikin. Begitu juga dengan Rabi' ibn Anas wal Qadi, kemudian Abu Ya'la wad Dhahak mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Mujahid. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Islam yang ikut serta dalam perayaan tahun baru, mereka telah melakukan kesalahan yang amat fatal. Mereka melakukan sesuatu yang amat fatal. Bahkan orang yang ikut serta dalam perayaan tahun baru merupakan, bahkan para ulama mengatakan haram, bahkan para ulama mengatakan sangat berbahaya jikalau mereka mengikutinya, bahkan ikut serta di dalamnya. Di antara kesalahan-kesalahan yang fatal apabila orang-orang muslim mengikuti perayaan tahun baru, yang pertama, mereka tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Sedangkan tasyabbuh di dalam agama kita dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sebuah hadis yang sahih, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Dan bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim, beliau mengatakan al-musyabahatu turisul mawaddata wal mahabbata wal muwalata fil batini kama anna al mahabbata fil batini turisul musyabahata fil zahiri. Kata beliau Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, keserupaan dengan suatu kaum, maksudnya dengan orang-orang kafir, akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dan sikap loyalitas di dalam hati. Sebagaimana cinta di dalam hati akan menumbuhkan keserupaan dalam penampilan sifatnya lahiriah. Kemudian kesalahan fatal bagi orang yang ikut merayakan tahun baru yang kedua adalah ia telah melakukan hal-hal yang mubadzir, yang dikatakan di dalam Islam tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam tahun baru, betapa banyak orang-orang yang membeli petasan dan yang lainnya hanya demi memeriahkan malam tersebut, padahal malam tersebut tidak disyariatkan di dalam Islam. Bahkan kita sebagai seorang muslim dilarang. Bahkan ada orang yang membeli petasan dan yang sejenisnya dengan menghabiskan uang yang begitu banyak, padahal kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki dikeluarkan untuk apa? Diberikan kepada siapa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sesuatu yang israf, maka hal ini akan tidak amat disukai oleh agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berboros-borosan itu
adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian kesalahan fatal bagi orang yang ikut serta dalam merayakan tahun baru yang ketiga adalah ia ikut serta dalam kemungkarannya orang-orang kafir. Karena perayaan tersebut dibangun di atas ideologi atau keyakinan mereka mempersembahkan tahun baru tersebut kepada dewa-dewa mereka. Oleh karenanya, sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ijtanibu a'da Allah fi 'aidihim fa inna as-sukhta yunzalu 'alaihim." Jauhilah oleh kalian musuh-musuh Allah pada hari perayaan mereka, karena sesungguhnya murka Allah akan diturunkan atas mereka. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim hendaknya kita tidak ikut-ikutan. Hendaknya kita menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Karena orang yang kuat akidahnya, ia tidak akan terpengaruh kepada subhat-subhat yang ada. Ia tidak akan terpengaruh kepada apapun yang dikatakan di luar sana. Bahkan saat ini betapa banyak subhat-subhat yang mengatakan akan ikut serta perayaan tahun baru tidak mengapa. Itu adalah syubhat yang tidak perlu didengarkan. Seorang muslim hendaknya memiliki prinsip yang kuat, hendaknya menjaga akidahnya dengan benar, dengan sebagaimana akidahnya para salafus salih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma wafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.